Halo semua, balik lagi kepada channel kami Bestam Official. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan pada masa itu kami membuat konten kreator karena di masa itu ada kesibukan masing-masing. Jadi saya mengambil alih channel ini untuk membuat dengan tema ya, untuk membangkitkan pola pikir anak bangsa. Karena pada masa sekarang ini yang saya tahu dan saya mencari tahu juga tentang bahwa pendidikan itu dinomorduakan. Padahal yang seharusnya kita tahu bahwasannya pendidikan itu nomor satu. Bukan hanya itu yang saya mencari tahu tentang di channel ini nanti. Mungkin ada selanjutnya, ya lanjut aja tonton. Jangan lupa juga dibantu like, comment, subscribe, and share. Jadi sekarang saya sudah bersama saudara tersebut. Sudah saya bertanya-tanya juga nama tersebut yang saya tahu Akel gitu kan. Tapi saya nggak tahu nama kepanjangannya. Mungkin langsung saja saya tanya. Gimana Bang Akel? Nama Abang sebenarnya siapa Bang? Nama saya sebenarnya Dedek Kurniawan, cuman sering dipanggil sama temen Akel juga bisa, Wawan juga bisa, Dedek. Sebenarnya banyak sih nama juga yang dipanggilan buat kawan-kawan ini banyak. Jadi gini, Bang, kan saya sering juga nanya-nanya sama tentang kepribadian Abang gitu kan, pada masa sekolah-sekolah dulu. Yang saya dengar-dengar Abang ini bandal, sering cabut. Itu sebenarnya Bang, Abang nyesel nggak sih pada zaman sekolah dulu Abang tuh bandel kayak gitu? Ya buat pengalaman aku yang dulu aku jalani, baru kali ini aku sadar bahwasannya itu jalan kemarin-kemarin itu aku menyesal. Jadi buat adik-adik aku di bawah umur aku, jangan dicontoh yang tidak baik. Kan gue minta maaf juga sama penonton nantinya. Mungkin ada di sini adegan yang nggak bisa ditiru, seperti halnya kami merokok. Karena di sini kami membuat konten nggak terlalu formal kali gitu kan. Kami di sini cuma happy fun, tenang, pengen tahu pengalaman hidup Abang ini kayak mana gitu kan. Jadi saya mau bertanya, keseharian Abang ini apa rupanya gitu loh. Karen saya itu kesehariannya bisa sering dilakukan di bengkel lah, bantu-bantu sambil belajar. Keseharian aku sering di bengkel melas. Pernah nggak Abang ngeluh kerja gitu kan? Seperti saya sendiri lah kan, saya pernah menjalani namanya PKL. Saya pernah sekolah juga, saya SMK pernah menjalani PKL. Tapi waktu pagi saya berat kali untuk bangun tuh. Kamu pernah nggak ngerasain yang seperti itu? Ya kalau soal yang dirasai abang kata tadi sering aku rasakan. Cuman itu buat pelajaran sama buat kita lah, pelajaran buat kita lah gitu. Kalau bisa diubah pola pikir dari itu yang lebih baik, itulah bisa sekiranya yang dibilang. Jadi gini, itu kan tentang pekerjaan gitu kan. Motivasi Abang tuh untuk bekerja gitu kan, itu apa sebenarnya gitu? Nah mungkin kan banyak penonton nantinya pasti bakal mengeluh seperti itu juga, yang seperti saya alami. Mungkin motivasinya dia itu berbeda-beda. Termasuk Abang sendiri tuh, motivasi Abang tuh untuk giat bekerja itu apa sebenarnya? Motivasi saya buat kerja itu kalau bisa dibilang juga bantu keluarga lah, berikan ibaratnya ekonomi keluarga lah gitu. Ibaratnya di sumuran aku ini setidaknya nggak membebani orang tua lah dibilang gitu. Maka karena ya kerja apa yang bisa dikerjakan buat saat ini aku memang ya pengalaman aku
aku ada sedikit buat di bengkel kelas yang alhamdulillah bisa lah menghasilkan rupiah yang gak begitu besar. Jadi gimana aku bilang ya, kan banyak juga pemuda-pemuda yang di Exxon ini gitu kan. Saya pernah mengajak, mengedukasi mereka untuk berkelanjutan kuliah ataupun berkelanjutan untuk sekolah gitu kan. Jadi abang sendiri, abang nggak ngerasa gitu pengen menuju ke bangku perkuliahan atau ke pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu kan? Gimana kira-kira? Ya kalau buat niat saya sih sebenarnya ada, buat kita kuliah gitu ada, tapi karena orang tua juga kondisi dan ekonominya nggak memadai lah bisa dibilang, makanya saya memutuskan adalah saya melanjutkan karir kami kerja di bengkel lah, bilang gitulah ya, paling nggak pun membantu orang tua lah gitu. Jadi itu apa namanya, di bengkel itu abang kerja pakai ijazah atau masuk gitu aja? Pengalaman saya mulai sekolah mulai kelas 2 SMP saya sudah di bengkel, pulang sekolah saya belajar ikut abang-abang atasannya itu yang senior lah bisa dibilang. Cuman karena saya niat kepingin punya apa yang kayak orang tuh punya, saya belajar, alhamdulillah sekarang saya punya skill basic buat di bengkel ya, bisa dikata semi mekanik gitu kan. Ya kalau dibilang helper juga enggak gitu, dibilang mekanik juga enggak, dibilang senior enggak, semi mekanik. Jadi gini, pernah nggak sih pengalaman hidup abang ngelamar kerja bolak-balik ngelamar tapi ditolak gitu? Kalau itu saya kalau dibilang kan cukup sedih sih bang gitu. Karena apa bilang lagi? Kalau dibilang namanya jenjang sekolah kita, ya dibilang memadai juga nggak begitu memadai, karena namanya juga tamatan cuma SMA banget gitu. Ya ala kadarnya itu doang lah. Ya makanya misalnya tuh paling di bengkel, namun sering juga sih ngelamar di PT manapun, kadang selalu dipanggil mungkin. Pernah di mana bang? Di PT mana? Ya macam kemarin itu saya nyoba biasan 3 sana kan di Tobasa. Pembangun PLTA. Ya itu kemarin saya sudah nyoba juga yang namanya pengemudi supir, juga nggak diterima juga sih sebenarnya, entah nggak diterima entah nggak pun kalah. Zaman sekarang kan zamannya duit orang dalam. Iya itu yang saya maksud. Gini, abang gimana ya aku bilang ya, emosi nggak sih dalam keadaan abang sekarang ini? Yang saya tahu abang punya skill kan, tapi di sana itu belum tentu sesuai kemampuan mereka untuk bekerja di A3 tersebut. Gitu kan, itu kan pasti kan ada namanya orang dalam atau sogok menyogok gitu kan. Jadi respon abang untuk tentang hal yang seperti itu gimana sih bang? Ya kalau penilaian saya sih sebenarnya cuman ya, kalau buat sekarang ini lah bisa dibilang dikata yang namanya kita mau kerja itu pastinya mau nyari duit lah ya, uang ya kan ya, tapi pengetahuan saya buat saat inilah, sejak saya tumbuh dewasa ini saya mengenal kerja dimanapun saya melamar, ya sedikit-sedikitnya haruslah ibaratnya pelicin lah peribahasanya gitu bang, licin supaya biar gampang lah maksudnya ya. Ya bener. Itu sih sebenarnya saya di situ nggak setuju. Kenapa? Prosedurnya itu sebenarnya nggak seperti itu gitu kan. Orang itu mencari kerja sesuai skillnya, tapi pada masa sekarang ini banyak sekali tentang hal yang seperti itu, sogok menyogok, orang dalam. Ini cerita kepribadian saya juga lah ya, pengalaman gitu kan. Jadi saya pernah ke kantor Capil
untuk meleges, adalah yang mau dileges. Jadi pada hari itu saya datang pagi, tapi sampai setengah hari saya belum mendapatkan hasilnya. Yang saya bingung, gimana aku bilang ya, saya duluan mengasih berkas itu, tapi ada orang lain yang lebih lama dari saya mengasih berkas, tapi dia duluan siap, gitu. Jadi sebenarnya aku nggak setuju sih di situ, gitu loh. Pelayanannya gimana ya, lebih mengutamakan orang dalam, termasuk kita inilah kan, kita termasuk orang sipil yang nggak punya orang dalam, apalagi tentang perekonomian, sogok menyogok itu kan termasuk susah lah untuk di kita kan, gitu kan. Termasuk saya pun nggak punya juga, gitu kan. Cuman ingin menjadi orang punya, nah itu aja. Jadi menurut abang lah ya, kalau seandainya ada yang menawarkan abang kerja di PT besar, gitu kan. Cuman abang itu harus membayar sekian rupiah lah, gitu kan. Itu gimana bang? Respon abang itu gimana? Pengen juga aku dengar dari kata-kata warga sipil. Kalau seandainya ada yang seperti itu, respon warga sipil nih gimana gitu? Nah, ya kalau menurut saya sih sebenarnya namanya juga manusia, pola pikir pasti berbeda lah kan gitu. Ya kalau kita ekonominya memadai, kalau memangnya harus ibaratnya kerja, ibaratnya harus pakai duit lah gitu kan. Saya pun kepingin kayak gitu, cuman kebetulan kan buat saat ini ekonomi saya benar-benar dibilang jatuh nggak jatuh kali. Cuman ibaratnya gini, ngetes garis rezekinya lah gitu. Pakai ngurus-ngurus doang gitu. Ya kalau dibilang pakai duit sih ya sebenarnya mau juga sih sebenarnya, cuman karena ekonomi lagi naik turun jadi kayak bimbang kita bang gitu. Iya. Jadi aku dulu gini, pernah juga mengalami yang kayak gitu. Ada abang saya, pada masa itu saya baru tamat sekolah, terus saya minta kerjaan sama abang saya sendiri, kan, bang masuk sama saya di PT ini, gitu kan. Tapi di saat itu abang saya itu minta manalah ijazah sama surat lamaran, gitu kan. Terus saya kasih lah kan. Karena pada masa itu saya jujur, saya pun mandiri juga. Nah itulah kan, langsung ditengok nilainya nggak memadai. Karena menurut saya itu kalau misal sogok menyogok, abang saya itu nggak mau gitu loh. Karena bagi dia kerjaan yang tanpa sogok menyogok itu lebih puas hasilnya daripada sogok menyogok. Ya, benar. Gitu kan. Jadi di saat itulah saya berpikir, saya mau kemana lagi gitu, aku mau kemana lagi gitu kan. Sedangkan kerjaan yang saya impikan di situ udah nggak diterima karena nilai saya sendiri, perilaku saya sendiri gitu kan. Karena pendidikan saya itu yang gimana aku bilangnya, nggak memuaskan lah hasilnya gitu. Terakhir saya kuliah, ada nggak berpikiran abang gitu entah masuk kuliah lagi gitu kan. Karena kan ini nggak termasuk abang ini belum terlambat, sebenarnya nggak ada kan terlambat tentang pendidikan. Benar, gitu kan. benar. Apalagi ada tentang perkuliahan universitas terbuka gitu kan, itu kan lebih enak lagi, masuknya cuma Jumat Sabtu seminggu 2 kali. Benar. Gitu kan. Nggak ada abang kepingin yang seperti itu gitu. Ya buat saya pribadi sebenarnya ada sih buat yang kayak ibaratnya macam menuju ibaratnya Diminum ya bang ya kuliah gitu, pingin sih sebenarnya, cuman buat saat ini kan benar-benar gimana ya dibilangnya, ekonomi lah bisa dibilang naik turun gitu. Cuman ya aku usahakan tanpa orang tua aku bisa mandiri buat berapa tahun ini aku kerja, setidaknya punya lah cita-cita buat ibaratnya ingin kuliah gitu. Ini yang tadi cerita tentang perkuliahan. Jadi yang saya tahu kalau untuk menuju berkelanjutan untuk pendidikan kan banyak beasiswa yang datang gitu kan. Abang pernah tahu nggak sih
datangnya beasiswa itu gimana, cara mengurusnya itu gimana gitu. Ya sepengetahuan saya sih, ya namanya saya nggak pernah terjun ke dunia kayak gitu bang. Jadi kalau soal yang kayak gitu itu saya kurang mengerti lah, bisa dibilang gitu. Kurang mengerti ya. Kurang mengerti. Ya pingin juga sih ngerti gitu sama dunia yang kayak gitu itu pingin bener. Cuman Berarti abang ini termaksud orang ketinggalan zaman lah dibilang. ya. Ya kan? Kalau soalnya Apalagi kan di zaman sekarang ini tentang digital, Android. Sekarang kan ada model iPhone lagi kan. Apalagi sekarang tentang lamar kerja ataupun daftar-daftar yang lain pun gitu kan. Dari handphone aja bisa gitu. Kamu tahu nggak sih? ya sebenarnya dibilang buta kali di soal Android ini ya nggak begitu buta kali sih bang itu, ya ngerti lah, cuma soal dibilang mendalami soal gitu ya enggak sih. Tapi kalau soal dari segi ngertinya ya ngerti, cuman nggak begitu ngerti lah, nggak memahami lah dibilang, hanya sekedar gitu. Jadi gini, kan ini sekarang marak-maraknya kan, marak-maraknya tentang domino, Ya betul. domino chip, domino skater, Ah. gitu kan. Pernah nggak sih bang, abang mainkan kayak gitu itu kan termasuk Android juga gitu. Jadi awal mula abang tahu Android itu apa namanya, permainan skater, domino itu gimana itu bang? Ya kalau sepengetahuan saya sih sebenarnya nggak kepingin sih terjun ibaratnya ke game-game kayak gitu, kan termasuk judi juga sih sebenarnya. Iya, Judi, iya, iya, iya. diperjualbelikan koinnya gitu ya. Sebenarnya saya nggak ada berniat buat ke situ sih sebenarnya. Memang karena jiwa saya itu memang nggak ada ke judi gitu. Tapi kalau soal kebandelan, abang pun ngerti juga lah bang. Iya, Kebandelan sehari-hari ya. ada yang gitu juga. Lalu soal ke mati tadi perjudian beratnya dulu tadi jual belikan tadi kan, kalau dibilang nggak bagus sih buat di beratnya diperkembangbiakan lah. Iya, tapi abang pernah gitu. Pernah ngelakuin, Pernah ya? pernah sempet jual beli gitu ya, sempet juga sih enggak, cuman cukup sudah tidak cukup ya, dalam lah dibilang gitu. Kalau peribahasa sekarang anak zaman sekarang rungkat loh, Rungkat ya. rungkat, iya, benar betul. Jadi abang kok bisa berhenti di game itu gimana gitu? Ya gimana ya bang? Ya dulu sempet sih sama teman-teman saya gitu, kayak di mana tempat, bahkan di mana tempat kafe sana kafe sini, bahkan nggak di kafe, dimanapun tempat duduk lah di beratnya gitu. Iya. Yang saya tahu itu 85% lah, kalau orang kita yang orang awam ini, orang biasa bilang orang gimana lah sih Iya, iya. hampir 85% sih bermain kayak gitu. Iya. Kalau saya sebenarnya kalau dibilang main kayak gitu, dibilang lama ya nggak begitu lama kali, cuman Sempat juga dulu candu. sempat termasuk dibilang ya itu tadi dibilang anak sekarang tuh peribahasanya rungkat lah, habis-habisan gitu. Jadi karena rungkat itu abang nggak mau main kayak gitu lagi. Jadi kalau seandainya itu kan rungkat karena udah gak ada duit, Benar. gitu kan, gak ada uang lagi. Jadi kalau seandainya ada rezeki abang lebih gitu kan, mau abang main lagi kayak gitu? Kalau buat saat ini memang saya niatkan lah, memang kalau bisa, ini kan kita kalau bisa. Nah, namanya kalau udah candu itu kan buat ngilangin kan butuh proses ya, Iya. enggak itu secepat kayak ibaratnya membalik telapak tangan gitu ya. Ya buat ngilangin kayak gitu sih ada gitu, cuman kalau ibaratnya ada duit lebih sedikit ya mau lah kadang beli ibaratnya sedikit-sedikit lah sama kawan, pingin penasaran pas lagi suntuk kita kan, pas lagi dari rumah pulang kita kerja kepingin sih gitu. Ada nggak sedikit jerah gitu, udahlah nggak mau main lagi kayak gini, cintainya ini. Sebenarnya sempet sih kayak gitu, bahkan lebih yang abang bilang itu sempet ibaratnya jerah kapok sama game kayak gini. Cuman yang namanya tadi hobi, itu loh tadi yang saya katakan hobi tadi itu buat ngilangin kayak gitu itu sebenarnya sedikit susah sih sebenarnya kalau buat saya sih, tapi cara namanya orang kan berbeda gitu. Jadi gini, cuman aku bilang ya, kan banyak tuh yang main di desa abang lah kan, tentang main
berpengaruh nggak sih tentang pergaulan dari Domino tadi? Kalau dibilang berpengaruh sih sebenarnya berpengaruh besar sih sebenarnya. Bahkan di bawah awak umuran awak ini, adik-adik awak ini banyak sih yang mempermainkan ibaratnya domino HP sekarang kan ini canggih-canggih sih mas. Udah kan sedikit-sedikit jadi duit. Makanya orang terkadang nggak berpikir ke belakangnya itu yang kayak mana-mana. Makanya saya sedikit berubah lah bisa dibilang sama yang main-main domino ini mas. Motivasi abang lah, motivasi abang untuk Merokok oleh saya mas. silakan. Biar nggak apa kali kita. Motivasi abang untuk orang-orang yang bermain skater nih lah, biar supaya orang tuh jerah juga kayak abang sendiri. Sebenarnya awak mau bilang teman-teman lah, gak usah jauh-jauh orang, teman awak sendiri, bahkan saudara-saudara awak lagi. Iya. Awak mau bilang gitu itu ya awak bukan berarti awak itu benar. Ya kita sama-sama pemain lah. Gitu. Jadi kalau memang kita bisa merubah teman kita, kenapa enggak kan gitu? Iya. Setidaknya meringankan beban tadi lah, ibaratnya main-main perjudian gitu domino itu kalau bisa dikurangi. Karena ya saya nggak begitu banyak sih habisnya, cuman buat saya pengalaman saya memang namanya judi itu nggak ada yang dikata menang, nggak ada. Seberapapun yang kita tanam pasti bakal habis gitu. Sepengetahuan saya sih, sepengetahuan saya. Ya kalau bisa diubah lah sedikit, walaupun tidak 100%, 50%. Mungkin ini kan udah termasuk banyak makan durasi, gitu kan. Motivasi abang juga lah untuk di bawah-bawahan abang yang sekarang ini sedang menjalani pendidikan SMA atau SMK, gitu kan. Biar supaya mereka itu pun tahu bahwasannya setelah tamat itu nggak enak. Bener bener. Dan kalau bisa abang lah kan arahan saran dari abang juga, biar supaya anak-anak yang masih sekarang ini SMA ini berpikir bahwasannya pendidikan itu nomor 1 gitu. Nah, itu motivasinya abang untuk mereka lah, adik-adik abang yang di bawah abang itu. Ya kalau bisa ya bang, kalau bisa ini namanya kita hidup ini saling mengingatkan kan, ya saling mengarahkan mana yang baik gitu kan, kan. Kalau buat pengalaman saya sebenarnya dikata bandel buat pendidikan saya di sekolah SMK lah jenjangnya kayak bilang bandel ya bandel biasa sebenarnya, namanya sekolah kan bandel biasa, ibaratnya masyarakatnya balap-balap ataupun kayak ibaratnya cabut ya. Bolos lah peribahasanya, bolos lah kan gitu bahasa canggihnya buat sekarang, bolos lah anak sekarang, bolos cabut lompat pagar kalau bisa nih bang. Iya. Buat saran dari aku nih bang, ya aku mau bilang ini belum tentu aku bagus. Iya, ini kan untuk adik-adik di bawah abang ya, biar supaya mereka itu jangan terjerumus juga seperti abang. Abang kan pasti mau nggak sih abang adik-adik abang itu terjerumus juga seperti abang, susah nyari kerja, Betul. gitu kan, nilai pun untuk melamar kerja pun susah. Benar, apalagi sekarang ini kan Indonesia tingkat pengangguran, ya saya pun pernah lihat juga di Google, tingkat pengangguran dari 2019 sampai 2002 sudah berkurang, tapi kan tetap aja banyak, gitu kan, berapa jiwa, ribu jiwa pun bahkan puluh ribu jiwa, gitu kan. Ini kan motivasi abang biar supaya adik-adik abang yang di bawah abang itu lebih semangat lagi belajar, gitu kan, biar supaya masa depan mereka itu jelas. Benar. Nah, Kalau buat motivasi saya buat adik-adik saya lah di bawah kita ini Iya, lah kan, iya. gitu kan. Kalau bisa diperbaiki lah tingkah laku, diubah gitu. Sebenarnya yang dulunya dia bandal, bolos lah, kata sekarang bolos, cabut, kalau bisa jangan. Karena udah pernah saya alami yang kayak gitu-gitu. iya, ya. Ujung-ujungnya kayak gini, susah cari kerja. Sebenarnya buat kembali ke kita lagi. Iya. Itu yang kita perbuat, itulah yang Kita tuai. iya benar-benar. Tidaknya berubahlah apa yang kita dulu kita kerjakan, bahwasannya itu nggak benar, kalau bisa diubah.
gimana bagusnya. Jangan terlalu pura-pura kan dari hidup ini tadi ini diubah lah kan gitu. Kamu termasuk nyesel juga lah di masa itu. Termasuknya kan Betul ya, betul ya. Jadi sekian dari saya dan sama kita Akel. Dari perbincangan tersebut mungkin ada yang mengganjal di pikiran kalian nanti, silahkan aja komen dan jangan lupa dibantu ya like, share, dan subscribe.